Tapi dorong Iko bentar. Ika skrikat ya Coba sih. speedbird. Eh, Selamat siang. Siang Bapak. Oh ya, selamat siang. Jadi ini sih. Sebelumnya izin perkenalkan dulu ya Pak. Kami dari wawancarai Pak pekerjaan dan juga Pak kerjakan sekarang. Halo, Mas. Oh ya, gimana, mana? Nama saya Eca, Pak. Satu kelas juga sama Asmi. Oh Perkenalkan ya, saya Fani, juga sekelas dengan yang lain, Pak. oh ya, silakan. Jadi tugas ini tuh sifatnya kelompok Pak. Oh ya, ya. Jadi yang ingin kami wawancarakan hari ini itu terutama itu fokus pada satu area fungsional yaitu area operasional. Oh ya, ya, Secara spesifiknya kami ingin belajar dan memahami alur proses produksi jasa atau workflow di Koperasi Al-Barkah, Pak, gitu. oh Terutama ya, pada produk pinjaman. boleh, boleh. Baik, untuk pertanyaan pertama itu eh, bisa Bapak jelaskan terkait visi dan misi dan nilai inti yang dipegang oleh Koperasi Al-Barkah Wonodadi. Kalau visi, misi, dan nilai-nilai, karena koperasi itu kan basisnya anggota. Nah, kalau anggota ini pasti visinya mensejahterakan anggota, itu visinya. Untuk misinya, kita ada pembiayaan untuk anggota. Pembiayaan ini meliputi pembiayaan usaha, pembiayaan kehidupan sehari-hari, sama kehidupan apa ya, seperti pembelian barang untuk anggota. Untuk nilai-nilainya kita kan prinsipnya syariah. Kita pegang berbasiskan syariah. Itu prinsip yang kita pakai. Makanya kalau di produk kita itu uh, namanya ijaroh dan juga beul wafa. Itu produknya. Baik, untuk melanjutkan pertanyaan dari Asmi, izinkan saya bertanya juga. Lalu gimana Mas? Ulangi Mas. Suaranya nggak keluar ini. Pasar yang Bener. Ah ya ya. apa, Pak? Ini dari masyarakat. Kok terputus ya Mas ya? Suaranya terputus. Apakah suara saya bisa terdengar, Pak? Anu, suaranya terputus. Sebelumnya bisa terdengar, Pak? Oh ya ya sudah. Oke. Siapa apa pertanyaan saya yaitu siapa target pasar yang yang utama di Koperasi Albarkah ini, Bapak? Mungkin semisal contoh ada masyarakat sekitar atau masyarakat yang kurang mampu. Kalau target kita sih karena kita utamanya di Kecamatan Wonodadi. Hmm, jadi Kecamatan jadi kan apa namanya masyarakatnya itu kebanyakan kan peternak dan petani. Itu yang utama. Anggota kita dari kalangan itu sih. Itu 90%. oke. Jadi semua bisa masuk tapi target utama dari Koperasi Albarkah ini eh, petani dan peternak ya, Bapak. Betul. Oke.
Eh, apakah bisa dijelaskan Bapak untuk struktur organisasinya dari Koperasi Al-Barkah ini seperti apa? Kalau untuk struktur organisasi itu paling tinggi dari koperasi itu kan ada pengurus. Pengurus itu terdiri dari tiga orang, ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, itu bagian penanggung jawab sebuah koperasi. Nah, di bawahnya pengurus itu ada bagian teknis. Nah, bagian teknis operasional ini meliputi manajer dan karyawan. Karyawan ini ada bagian customer service, bagian AO, dan bagian teller. Untuk yang divisi atau jabatan yang bertanggung jawab penuh atas keseluruhan proses pemberian pinjaman itu yang bertanggung jawab penuh siapa Bapak? Kalau untuk tanggung jawab penuh tetap ada di ketua pengurus. Karena koperasi itu secara tanggung jawab ada di ketua. Siap. Nah, Mungkin untuk untuk operasional pertanyaan itu manajer dan karyawan. Gimana? untuk pertanyaan selanjutnya dijelaskan teman saya. Baik, Bapak, izin melanjutkan pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu jika anggota jika anggota ingin mengajukan pinjaman, apa produk pinjaman syariah yang ditawarkan dan apa langkah paling awal yang harus mereka lakukan? Kalau produknya kita lihat kebutuhan dulu. Kalau kebutuhannya itu spesifik satu macam, kita tawarkan produknya itu akadnya jual beli, pembiayaan jual beli. Tapi kalau eh, keinginannya itu misalkan bermacam-macam, kalau misalkan petani itu kan kalau mau tanam itu kan kebutuhannya macam-macam. Nah itu kita arahkan ke Baiul Bapak. Nah biasanya mereka kebutuhannya kan kita tanya dulu sekitar berapa kebutuhannya untuk tanam, misalkan tanam padi dalam satu musim itu kebutuhannya kira-kira berapa. Baik, Bapak, pertanyaan selanjutnya. Dokumen atau syarat apa saja yang harus dilengkapi oleh anggota sebagai input untuk memulai proses dari operasional itu sendiri? Kalau kita biasanya hanya ini aja ya, dokumennya kan kalau ini yang sudah jadi anggota ya, kalau sudah jadi anggota kan tinggal menyerahkan jaminannya saja, itu kan seperti STNK, BPKB, KTP, surat kartu keluarga, seperti itu aja sih sebenarnya. Karena kan mereka sudah jadi anggota. Baik, Kalau Bapak. belum jadi anggota, maka persyaratannya apa saja Bapak? Kalau belum jadi anggota, kita ada pengajuan anggota dulu. Hmm. Setelah dia pengajuan, kita survei dulu. Survei itu Nah, untuk meliputi apa saja Pak? Misal kesanggupan eh, membayarnya itu bagaimana? kalau surveinya itu biasanya satu. Oh, kalau kesanggupan bayar itu bukan itu pengajuan pinjaman. Kalau pengajuan jadi anggota itu kelayakan orang itu menjadi anggota. Misalkan eh, info tentang orang itu di lingkungannya itu bagaimana, apakah jujur apa tidak, bertanggung jawab apa tidak. Nah, seperti itu. Terus kemudian keadaan ekonominya bagaimana, usahanya apa, seperti itu. Oke. Baik, Bapak. Pertanyaan selanjutnya, setelah formulir dan dokumen diterima, bisa jelaskan alur proses langkah-langkah demi langkah di internal koperasi. Kalau setelah dokumen lengkap, kita langsung ini ya, kerjakan istilahnya pencairan ya, Iya, benar. pencairan pembiayaan. Jadi kalau misalkan berkasnya sudah siap, STNK, KTP, BPKB sudah ada, ya sudah kita di bagian CS kita buatkan dokumen perjanjiannya. Hmm. Nanti setelah dokumen perjanjian selesai, tanda tangan di bagian teller pencairan pembiayaannya. Seperti itu saja. Baik. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang bertugas melakukan verifikasi data dan analisis kelayakan untuk menjadi anggota dari koperasi ini? Yang bertugas satu AO. AO itu bagian survei lapangan. Nah, setelah bagian survei lapangan itu selesai melaksanakan tugas, yang bagian
Nah, Lisa nanti adalah manajer. Manajer nanti bertanggung jawab ini ACC apa tidak. Nah, setelah manajer memberikan ACC layak, nanti diajukan ke ketua. Ketua itu yang memberi persetujuan menjadi anggota, seperti itu. Oh. Baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana alur persetujuan pinjaman? Apakah harus melalui rapat komite atau cukup dari satu manajer dan disetujui oleh ketua saja, Bapak? Kalau untuk pinjaman anggota karena sudah jadi anggota, itu cukup manajer yang tanggung jawab. Baik, Bapak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses pelaksanaan akad syariahnya? Siapa yang menyiapkan dan melaksanakannya? Kalau secara yang menyiapkan itu CS, yang menyiapkan apa? Menyiapkan berkas-berkas dokumen akadnya. Nah, setelah itu kalau syariah kan kita istilahnya ijab kabul ya, ada akad. Nah, Ya. itu kan di bagian CS, kadang bagian CS, kadang juga manajer, tergantung situasi lah. Kadang kan manajer tidak di kantor juga, itu bagian CS. Hmm, jadi sebenarnya untuk ijab kabulnya itu dilakukan oleh manajer atau memang ada di CS, Bapak? Tergantung situasi itu maksudnya seperti apa ya? Seharusnya di manajer, karena karena kalau manajer tidak ada itu kan nanti diwakilkan. Baik, Bapak. Pertanyaan selanjutnya, setelah akad, bagaimana proses pencairan dana ke anggota? Setelah akad langsung ini langsung anggota langsung di teller. Berarti dari customer service langsung ke teller untuk pencairan dananya gitu ya, Bapak? Oh, Betul. Karena kan di CS itu sudah tanda tangan semua. baik, Bapak. Selanjutnya, dari semua alur tadi, jabatan apa saja yang terlibat dalam proses dari awal hingga akhir? Pertama CS, CS itu kan menampung data pengajuan. Setelah CS itu setelah AO mengetahui persetujuan pembiayaan itu di manajer ACC baru kembali lagi ke CS dikerjakan dokumennya. Setelah itu tanda tangan selesai akad pencairan uang di teller. Maaf, mohon maaf, Bapak, tapi kalau misalkan AO itu kepanjangannya tadi itu apa ya, Bapak? AO itu account officer. Jadi AO itu bagian lapangan lah. Oh ya, baik, baik. Baik, terima kasih, Bapak. Baik, Ya. eh, akan saya lanjutkan untuk pertanyaannya. Jadi, apa di koperasi Bapak ada standar operasi prosedur yang tertulis untuk alur pinjaman ini? Dan berapa target waktunya untuk dari pengajuan hingga dana cair? Hmm, karena ini kalau SOP itu ada. SOP itu contoh gini. Karena semua pinjaman itu basisnya kan jaminan. Jadi Betul. misalkan jaminan itu dinilai pasar itu 10 juta. Kita berani memberikan pinjaman itu misalkan hanya 60%-nya. Berarti kan 6 juta. Ya, betul. Itu SOP, salah satu SOP-nya ya untuk pinjaman. Nah, kemudian untuk waktu, karena kita kan eh, cepat ya. Jadi anggota pengajuan ya saat itu juga pencairan. Oh, Siapa ya kalau berarti. memungkinkan, tidak ada waktu harus 1 hari, 2 hari, tidak ada. Kecuali memang hari itu sudah penuh. Karena di kasir kan, di teller kan ada uang yang dikeluarkan untuk hari ini. Kalau itu sudah habis kan harus besoknya lagi. Oh, baik. Izin bertanya kembali, Bapak, untuk jumlah dari uang yang dimiliki teller dalam sehari itu biasanya berapa ya, Bapak? eh kita saran antara 25 sampai 50 itu rata-rata ya. Kalau misalkan besoknya ada permintaan untuk pengambilan jumlah banyak ya kita tambah. Baik, Bapak. Baik, baik. Izin follow up Bapak, untuk ketika ada pencairan di atas nominal 100 juta, apakah butuh eh, berkas tambahan Pak? Semisal eh, semisal eh, jaminannya ditambah atau mungkin perjanjiannya diperketat atau bagaimana Pak?
Kita maksimal kan 25 ya maksimal pinjaman satu orang. Jadi tetap menyesuaikan ini jaminan 60% dari nilai pasar jaminan. Berarti dari jaminan itu 60% dari nilai pasar, lalu sisanya untuk apa, Pak? Gimana? Misalnya, 60% kan dinilai dari jaminannya, Bapak ya. Ya betul. Berarti 40% dinilai dari kelayakan mampu apa tidak untuk membayar jaminan tersebut atau bagaimana? Ya. Karena gini kalau petani makanya kita fleksibelnya itu petani sepeternak itu tidak bisa seperti orang orang apa ya pegawai itu gajiannya pasti ya gaji pasti. Ya, Nah, kalau untuk petani peternak itu nggak bisa seperti itu. Jadi karena kita sudah di awal anggota sudah survei itu kan oh orangnya jujur atau orangnya misalkan bertanggung jawab. Kadang juga kita kan namanya petani juga aneh gagal panen atau gagal panen. Nah, kita juga ada kelonggaran juga sih kalau seperti itu. Ya namanya juga musibah ya karena itu kan anggota kita sendiri. Masa kita juga harus tega gitu kan. Nah, jadi pertama kalau menentukan pinjaman itu pertama orang ini jujur tanggung jawab atau tidak. Itu aja cukup. Nah, selebihnya jaminan. berarti Insya Allah kalau orang jujur bertanggung jawab itu kalau ada permasalahan gagal bayar itu masih mudah untuk penyelesaiannya. berarti untuk SOP apakah bisa berubah-ubah, Pak? Tergantung kondisi si peminjam. Betul, tergantung kondisi peminjam. Karena orang itu juga punya track record ya. iya Ya, betul. benar. Kemudian saya akan lanjutkan buat standar kualitas yang paling penting dalam proses itu apa, Pak? Misalnya seperti kecepatan pelayanan, keakuratan data, atau kepatuhan terhadap prinsip syariah gitu, Pak. Yang paling penting itu satu harus sesuai prinsip syariah. Oh, Satu, ya kan. yang pertama. Yang kedua ya sebenarnya tiga-tiganya itu penting sih. Iya, tapi yang paling utama di bagian prinsip syariah ya, Pak. Iya betul, prinsip syariahnya itu. Baik, kemudian selanjutnya untuk koperasi itu untuk melakukan quality control untuk memastikan gimana pinjaman sudah 100% ikut dalam peraturan syariah itu bagaimana, Pak? Quality Syari, control. kalau masalah syariah tidak syariahnya itu kan tergantung di akadnya. Mhm. Eh, nah ya kalau syariah tidak syariahnya kan tergantung akad benar ya. Selebihnya itu kan masalah teknis di lapangan ya masalah kalau dalam sistem keuangan koperasi itu kesehatan kesehatan pinjaman ya kesehatan pembiayaan. Misalkan eh, kalau di Bank BI itu pinjaman yang tanpa tanpa jaminan itu justru yang salah, nggak boleh. Hmm, Kalau koperasi itu harus diwajibkan ada jaminan. Soalnya kalau nggak ada jaminan itu terlalu beresiko. Nanti kalau kalau rugi satu kan semua anggota menanggung rugi. iya Seperti Iya. itu sih. Kemudian untuk pemantauan dan pengukuran proses berjalannya sesuai standar di koperasi itu bagaimana, Pak? Hmm, kalau itu kan ada ini ada rumus-rumusnya ya itu yang ditentukan oleh apa ya rumusan itu kan ada di apa namanya standar koperasi ada Oh, rumusan-rumusan berarti berarti dibuat secara laporan harian atau mingguan atau gimana, Pak? bulanan kadang kadang Oh, ya bulanan itu kondisional sih kalau oh, yang wajib setahun sekali oh baik, Pak. Kemudian untuk dalam proses alur pinjaman itu di bagian mana yang menurut Bapak paling sering mengalami hambatan, kesalahan atau keterlambatan gitu, Pak? di alur apa ya kalau itu alur Alur, bayar oh alur bayarnya. bayar telat ada yang telat-telat itu kan Oh, di bagian situ, G. hmm, yang susah itu kalau telat ada denda
Telat ada dua ya telat itu. Telat angsuran, jadwal angsuran, dan telat jatuh tempo. Kalau telat angsuran tidak ada denda. Tapi kalau sudah jatuh tempo itu ada dendanya. Dendanya kalau boleh tahu itu berapa persen, Pak? Atau Banyak ini kalau misalkan gini, eh, kalau belum bapak itu kan sewa. Jadi misalkan pinjam 1 juta per bulan itu kena tambahan sewanya itu 20.000 ya. Ya, Ini nanti setelah jatuh tempo kok belum bayar nanti ya per bulan 20.000 itu. oh, baik-baik. Kemudian kalau dampak dari hambatan yang sudah Bapak jelaskan tadi terkait dengan ada yang terlambatan untuk membayar itu, apakah ada semisal dampaknya gitu seperti anggota yang sering mengeluh, terus proses yang menjadi lebih lama dan juga biaya operasional yang naik gitu, Pak? Kalau seperti itu kita apa ya mengakibatkan itu pendapatan kan menurun. Hmm. Harusnya yang sudah bayar itu kan bahkan pendapatannya tertunda. Oh ya, Pendapatan ini tertunda. Akhirnya kan mempengaruhi biaya operasional juga. iya betul betul. Baik Pak, ya, izin melanjutkan. Dan juga sebagai pertanyaan terakhir, apakah koperasi ini nanti itu memiliki rencana di masa depan untuk perbaikan atau mengubah alur proses pinjaman? Hmm, kalau alur proses itu kita kadang anu Pak, apa ya sudah berulang kali berubah-ubah juga sih. Tergantung kondisi juga. Misalkan ada kondisi semacam kasus apa gitu, kita juga berubah. Ada kasus tertentu kita juga berubah. Misalkan batas maksimal pinjaman. Batas maksimal pinjaman itu juga sering berubah. Melihat kondisi keuangan dan kondisi lingkungan. Misalkan ketika ekonomi sulit seperti ini, pinjaman juga diturunkan. Seperti itu. baik untuk izin memfollow up, apakah eh, mempunyai niat untuk digitalisasi mungkin Bapak atau membuat eh, pinjaman melalui HP atau aplikasi yang ada di HP Bapak? Kalau seperti itu masih jauh, Mas. Hmm. Karena lingkup kita hanya di kecamatan, jadi ada rencana ke situ. Tapi untuk digitalisasi, kita mengarahnya ke ini aja ya, ke arah konten-konten itu aja sih dulu. Oh, berarti Digitalisasi kita ada belum mengarah ke media situ. sosialnya ya, Pak? Gimana, Mbak? Ada media sosialnya. Ada, tapi belum jalan kemarin. Oh, Mungkin pertanyaan wawancara hari ini cukup sekian Bapak. Gimana, Mas? Nggak, suaranya hilang. Pertanyaan kita hari ini mungkin cukup sekian. Halo, halo. Bisa didekatkan suaranya kok hilang ya? Baik, untuk wawancara pada hari ini itu cukup sekian, Bapak. Oh ya, ya. Mungkin nanti jika ada pertanyaan tambahan atau sesuatu hal yang ingin kami tanyakan, mohon izin saya nanti untuk WA Bapak untuk selanjutnya jika ada Oh, pertanyaan lain. nggih, monggo. Silakan, enggak apa-apa. Sebelumnya, apakah kami boleh izin dokumentasi sebentar Pak untuk kebutuhan laporan? Oh ya, silakan. di sini ya Bapak. Satu, dua, tiga. Oke, baik Bapak. Terima kasih banyak Bapak atas kesempatannya dan waktunya. Eh, Baik, bisa lihat.